Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo? Hah? Gimana maksudnya, Yang? Iya, baju ini kan? Tapi ini tuh seksi banget loh. Kamu kenapa sih pengen aku pakai baju-baju seksi kayak gini? Rambut? Apa? Lo kan kemarin aku baru warnain rambut loh. Pink? Yang bener aja deh. Aku kemarin baru warnain rambut. Nanti rusak rambut aku diwarnain terus. Diko, makan yuk. Ih, kamu tuh kenapa sih? Kamu kalau mau ngajak aku ketemu teman kamu, ya udah ajak aja. Kamu malu gitu ngajak aku dengan penampilan aku apa adanya? Gak tau ah. Udahlah, aku kesel sama kamu. Aduh. Makanya Kak, cari pacar yang terima apa adanya. Gaya kamu, Dek. Kenapa ya? Kayak stres banget. Iya. Aku disuruh warnain rambut, Kak. Terus aku disuruh pakai baju seksi-seksi. Ya ampun, aku kesel banget deh. Waduh. Sebentar. Halo, Yang. Facial. Wow. Kamu jadwalin aku facial. Tapi kan aku cuman ketemu teman-teman kamu, sayang. Ngapain kamu jadwalin aku facial? Iya, iya. Muka aku dari lahir udah emang kayak begini, sayang. Halo, Yang? Halo, Yang? Sama aja kamu. Bisa-bisanya bilangin kakak. Kenapa nih? Nyuruh aku facial, Kak. Mau ketemu temen-temennya, malu dia. Waduh. Jadi gimana nih Kak Ferry? Aku disuruh warnain rambut pink lagi. Gimana ya? Rambut pink. Nggak salah itu. Rambut mau diwarnain pink kayak gulali gitu. Aduh, nggak tahu deh Kak. Aku udah bingung banget sama pacar aku nih. Aduh. Kalian kok punya pacar tuh jadi bikin pusing ya? Iya, Kak. Kalau menurut kakak tuh begini ya. Kita sebagai anak muda yang sudah kenal Tuhan Yesus, itu harus punya sikap. Kenapa? Karena kita harus yakin bahwa pandangan orang lain tentang kita, pendapat orang lain tentang kita, baik tentang kemampuan kita, tentang penampilan kita, harusnya tidak boleh merusak rasa berharga kita dalam Tuhan. Maksudnya, apapun yang menjadi penampilan kita hari ini, apalagi kalian nih berdua nih, Elsa udah cakep keren, Niko juga ganteng keren, nggak perlu rambutnya diapa-apain lagi, fashion lagi, kalian itu udah oke lah. Dan yang paling penting, kalian tuh berharga di matanya Tuhan. Tuhan sangat mencintai kalian apa adanya. Itu yang harus jadi pegangan buat kalian berdua sebagai anak muda yang kenal Tuhan Yesus. Nah. Tapi Kak, kalau misalkan kita nggak diterima sama orang lain karena facial kita dan lain-lain, gimana caranya kita mau memberitakan Tuhan ke mereka? Gimana kita jadi dampak buat mereka? Soal diterima atau enggak, Kak Ferry tuh percaya begini, mungkin ada orang-orang atau teman-teman kita yang tidak menerima kita apa adanya. Artinya dia coba lihat penampilan kita dulu. Tetapi bukan berarti kita harus mengiyakan dan mengikuti semua yang mereka mau. Capek kan? Jadi kita tetap belajar jadi diri sendiri dan tetap baik membina hubungan dengan mereka. Nah, dengan kita bisa memberikan teladan dan baik dan tetap mengasihi mereka, kita bisa kok tetap menunjukkan apa artinya menjadi anak Tuhan dan bagaimana bersaksi pada mereka. Itu bisa banget tanpa harus mengikuti apa yang mereka mau. Tapi kan sedih tau Kak rasanya untuk ditolak atau nggak dihargai. Itu gimana ya Kak untuk ngatasi itu? Ya, gimana pun juga, kita tahu mungkin ada teman-teman kita yang menerima kita tuh bersyarat. Artinya, kamu harus keren dong kayak kita gitu ya. Gayamu, fashionmu, gaulmu. Tetapi percayalah, kalau sebenarnya Tuhan juga sudah menaruh teman-teman lain atau orang-orang lain di sekitar kita yang juga bisa menerima kita apa adanya loh. Dan untuk teman-teman yang seperti itu, kita tetap bisa menunjukkan sebuah sikap bahwa kita jadi anak muda itu punya prinsip. Yaitu kita percaya bahwa apapun yang kita pakai, apapun yang menjadi gaya dan stylenya kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Justru mereka lah yang perlu kita jangkau, kita
pengaruhi gitu ya, bahwa mereka pun harus tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka apa adanya tanpa mereka perlu berpakaian atau berdandan yang aneh-aneh untuk diterima dan dikasih oleh orang lain. Emang ada nggak sih Kak orang yang maksudnya dandanan yang nggak rapi atau penampilannya nggak bagus dipandang tapi dia tetap diterima? Tentunya ada ya, walaupun gimana pun juga bicara soal rasa berharga, kita tetap perlu menghargai diri kita sendiri. Artinya begini, kita itu perlu berpenampilan yang baik, walaupun tanpa harus jadi heboh ya. Penampilan yang baik kan yang penting rapi lah ya, bajunya rapi, pakaiannya rapi, mandi yang seger, dandan, nyisir gitu ya. Jangan aut-autan juga begitu. Tetapi kalau bilang ada atau nggak ada kok. Kita percaya di dunia ini ada banyak orang baik yang bisa menerima orang apa adanya. Justru yang namanya teman yang baik, sahabat yang baik adalah orang yang bisa terima kita apa adanya. Nah, bagaimana tergantung kita juga kan. Kalau kita memilih teman yang baik, kita akan menemukan ada teman-teman kita yang bisa terima kita tuh apa adanya loh. Ya, dan kita juga harus bisa menunjukkan hal tersebut ke orang lain. Tapi Kak, apakah itu normal Kak untuk meminta mereka untuk menerima kita? Perasaan itu normal nggak sih Kak? Tentunya kita semua punya keinginan ya, kerinduan untuk diterima apa adanya. Walaupun masalah diterima atau enggak kan tergantung orang tersebut. Tetapi yang penting gini, jangan sampai sukacitanya kita, damai sejahteranya kita itu dipengaruhi oleh penerimaan orang lain atau tidak. Kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang selalu menerima kita apa adanya. Cia, ini ada meja yang seru nih. Boleh coret-coret kali ya? Boleh, bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus gitu ya adalah pribadi yang mencintai kita itu apa adanya. Apa adanya. Kalau kalian Niko sama Elsa pernah baca di Mazmur 139, di situ dikatakan bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Kejadianmu tuh dahsyat dan ajaib. Wow. Ini luar biasa banget loh, bahwa Tuhan menciptakan Elsa, menciptakan Niko itu dahsyat dan ajaib. Maksudnya gimana tuh? Nah, artinya begini, di dalam diri kita harus tahu apa yang membuat kita berharga. Yang pertama, Tuhan sudah menaruh potensi dalam diri kita. Potensi. Di dalam dirinya Elsa pasti ada potensi. Di dalam dirinya Niko juga ada potensi. Potensi itu adalah kekuatan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup seseorang yang mungkin kalau hari ini kalian belum melihat keluarnya itu seperti apa gitu ya. Tapi lihat ya, ada orang-orang yang bisa menciptakan hal yang besar, melakukan hal yang hebat itu karena ada potensi. Nah, potensi ini ada sama semua orang. Ini juga salah satu hal yang membuat kita berharga. Yang berikutnya adalah kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Alkitab tulis ini ya, bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah. Artinya kita itu spesial dong. Artinya terlepas apa yang Niko pakai, apa yang Elsa pakai, atau terlepas dari prestasi kalian itu berharga karena kalian itu diciptakan segambar dengan Allah. Wow, apapun yang kalian kenakan loh, termasuk ketika kalian gagal hari ini, kalian tetap berharga. Tuhan tetap sayang sama kalian. Dan yang berikutnya adalah Tuhan yang punya tujuan dalam hidup setiap pribadi, tiap Elsa maupun juga Niko. Nah, hal-hal inilah yang membuat kalian itu berharga di mata Tuhan. Spesial di mata Tuhan. Dicintai oleh Tuhan. Dicintai. Terlepas pandangan orang lain. Terlepas tuntutan teman-teman. Ini menarik nih Kak. Tadi Kakak bilang segambar dengan Allah. Tapi kenapa ya Kak? Aku kenal beberapa teman aku yang mungkin bagian tubuhnya tuh nggak sempurna. Diciptakan katanya kan segambar dan serupa. Tapi ada beberapa orang yang disabilitas atau cacat gitu Kak. Itu gimana Kak? Iya Kak. Menarik nih pertanyaannya ya. Bahwa begini, memang betul di dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, yang gak sempurna ini, manusia akhirnya kehilangan gambar dan rupa Allah. Alkitab kalau kita ingat ya, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa karena manusia telah berbuat dosa, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Nah, akhirnya segambar dan serupaan dengan Allah itu hilang karena dosa, dan akhirnya dosa bisa masuk, mengintervensi, mendatangkan banyak hal yang tidak sempurna dalam hidup kita yang harusnya sempurna tanpa dosa. Itu sebabnya kita butuh Tuhan Yesus yang telah mati buat kita, untuk menebus kita dan sebagainya. Nah, perihal ada orang yang lahir dengan cacat, dengan dengan disabilitas, tentunya itu bukan bagian dari rancangan Tuhan. Tapi itu akibat dari dosa yang masuk ke tengah-tengah dunia ini yang mendatangkan ketidaksempurnaan. Tetapi kita percaya Tuhan itu punya solusi untuk semua masalah. Walaupun mungkin orang yang mungkin lahir nggak punya tangan, nggak tiba-tiba punya tangan loh, kecuali mungkin bisa ada yang dioperasi atau pakai kaki palsu, tangan palsu. Tapi lebih daripada itu, bahwa sukacita yang sejati itu nggak ditentukan dari fisik seseorang.
Ada orang yang badannya sempurna. Pernah dengar nggak sih ada artis, ada public figure yang kayaknya udah mencapai semua, kaya, sukses, tubuhnya cakep, cantik gitu ya, atletis, ideal, tetapi kosong malah bunuh diri. Tapi ada orang yang cacat tapi bertahan hidup. Bahkan kalau pernah dengar nama Nick Vujicic ya, itu seorang yang nggak punya tangga kaki tapi bisa memotivasi anak-anak muda, memotivasi banyak orang. Dia tahu bahwa dengan hidupnya, dengan keberadaannya, dia bisa jadi berkat buat banyak orang. Ternyata sukacita itu nggak ditentukan dari tangan yang lengkap, kaki yang lengkap, atau bahkan pakaian dan penampilan. Tetapi sukacita itu Tuhan yang berikan. Makanya begini, Nico and Elsa, kita harus bisa melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Itu yang paling penting. Bahwa kalau Tuhan melihat kita berharga, bisa nggak kita melihat diri kita berharga? Bukan seperti apa yang orang lain lihat. Aku nggak berguna, aku nggak berpotensi, aku nggak menarik, aku nggak keren, aku nggak seperti si artis A, B, C, D. Anak muda itu sering banget suka bandingin dirinya sama orang lain. Nah Kak, kalau terlalu banyak luka di hati aku Kak, terus aku nggak mau nerima ini semua Kak. Kalau misalnya kamu punya banyak luka dan nggak bisa menerima bahwa kamu berharga di mata Tuhan, kamu sendiri yang rugi nih sebenarnya. Iya sih, Kak. Tapi kan itu ketutup sama luka aku yang jadi pembenaran di dalam hidup aku gitu Kak. Nah karena itu kita perlu datang pada Yesus untuk mengalami kesembuhan dari luka-luka tersebut. Masa misalnya contoh ya, kamu punya sakit apapun ya, baik di kakimu misalnya karena luka berdarah gitu ya, ataupun sakit di dalam tubuh nih, organ tubuh ada yang mengalami peradangan atau di dalam ya. Kamu mau diam aja gitu? Kan enggak kan? Pasti luka itu ingin disembuhkan. Kenapa? Karena kalau luka atau sakit itu nggak disembuhin, satu kali akan membuat hidupmu atau bagian-bagian tubuhmu nggak bisa berfungsi. Sama dengan luka di hati kita. Akan membuat hati kita nggak bisa berfungsi, nggak bisa mengasihi orang lain, tidak bisa mendengar suara Tuhan. Makanya kita perlu apa? Datang pada Yesus untuk luka-luka itu disembuhkan. Mungkin kita pernah, atau Niko pernah di masa lalu ada teman-teman atau ada orang-orang terdekat gitu ya, yang mengatakan hal yang buruk, pandangan yang buruk, merendahkan, meremehkan. Kita percaya apapun yang orang katakan tentang kita harusnya tidak menentukan harga diri kita. Kita mau bilang apapun ya, misalnya kita pernah dengar kali ilustrasi seperti ini ya, bahwa permata itu kalau dilempar ke got, ke tempat sampah, dia tetap berharga loh. Bukan karena tempat sampahnya, karena permatanya. Nico dan Elsa adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Mau rambutnya nggak pakai pink kayak gulali, ataupun nggak pakai facial, gitu ya, kamu tetap berharga loh gitu. Sekalipun Nico bajunya nggak kayak begini nih gitu ya, pakai baju yang rombeng-rombeng, Nico tetap berharga di mata Tuhan Yesus gitu ya. Meskipun Elsa misalnya giginya ompong semua gitu ya, gini, tetap berharga di mata Tuhan gitu ya. Karena Tuhan yang namanya segambar dan serupa itu bukan cuma fisiknya, tetapi yang di dalam. Ada kehidupan roh kita, jiwa kita, kemampuan kita memiliki potensi, kreatif, berkarya, dan sebagainya. Kalau itu tadi tentang luka Kak, kalau aku banyak dosa Kak, masa lalu aku banyak dosa dan lain-lain, apakah aku masih layak segambar sama Allah Kak? Yes, karena begini, Yesus udah kasih solusi buat kita yang namanya pengampunan. Dia mati di kayu salib untuk mengampuni semua dosa-dosa Nico. Jadi apa yang terjadi jangan di masa lalu. Hari ini aja waktu kamu buat dosa, kamu datang sama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh bertobat, Tuhan Yesus langsung mengampuni dosa-dosamu. Tahu nggak seperti apa? Seperti orang mendelete SMS. Masih SMS sampai sekarang. Pernah tahu nggak suka dapat SMS? Mama minta pulsa gitu ya. Ya itu coba di delete gitu ya, dihapus atau clear chat gitu ya. Kan kalau kita terima chat di clear gitu ya, di clear chat atau SMS di delete kan nggak ada lagi. Mau dibuat lagi gimana? Harus bikin baru lagi, baru bisa ada. Sama dosa kita tuh diampuni Tuhan kayak gitu. Kayak orang clear chat atau kayak orang mendelete SMS. Udah nggak ada lagi, sudah diampuni. Jadi kalaupun katakan Nico pernah melakukan dosa yang paling parah sekalipun, 5 menit yang lalu aja misalnya, hari ini bertobat sungguh-sungguh, Tuhan Yesus ampuni. Itu sebabnya kamu berharga bukan karena apa yang kamu buat, Nico. Elsa juga sama. Tapi kalian berharga karena apa yang Tuhan Yesus buat kita semua. Buat kamu, buat saya, buat Elsa juga. Nah Kak, aku juga mau tanya nih, tadi kan Kakak ada bahas juga tentang potensi dan tujuan. Itulah yang membuat kita tahu harga diri kita gitu. Nah, kalau misalnya sampai saat ini, aku ngerasa aku nggak tahu harga diri aku kayak gimana karena aku nggak tahu potensi apa yang ada dalam diriku dan tujuan apa, untuk apa aku hidup gitu Kak. Itu gimana cara cari tahu potensi yang aku punya dan tujuan apa yang aku punya untuk hidup ini? Biasanya untuk seseorang itu tahu potensi dan tujuan, orang itu kan perlu mencoba, benar nggak sih? Perlu mencoba dan perlu ada yang mengarahkan. Mungkin Elsa perlu seorang mentor gitu ya, yang untuk membantu untuk mengarahkan, bisa menemukan potensi. Kadang-kadang kita sulit untuk melihat diri kita sendiri, tapi mungkin ada orang di luar kita yang bisa ngelihat.
Kayak orang lagi misalkan lagi belajar golf gitu ya. Ya. Kayaknya dia udah bener nih posisinya, kakinya, tangannya. Tapi orang dari luar nih, coachnya bisa lihat bahunya miring tuh, kakinya kurang bener gitu ya. Sama, kita tuh perlu mentor untuk ngasih tahu kita tuh dari luar bahwa mungkin kayaknya Elsa tuh perlu begini deh, perlu coba begini deh. Nah, kalau nanti kita udah mencoba, kita punya aksi-aksi gitu ya, tindakan-tindakan, itu yang akan semakin meneguhkan bahwa kita berharga. Coba deh potensinya Elsa dikeluarin. Misalnya ternyata misalnya adalah pinter nyanyi atau pinter masak. Pakai nyanyian-nyanyian Elsa untuk memberkati orang lain. Pakai nyanyian-nyanyian masakan-masakan Elsa untuk memberkati orang lain. Ketika orang mulai denger nyanyiannya bilang, "Ih, bagus ya." Terberkati loh sama suaranya. Atau misalkan Niko punya potensi ototnya kuat misalnya ya, bisa bantu angkat-angkat jemuran, angkat-angkat apa gitu, orang-orang nenek-nenek mau nyebrang digendong segala macam gitu ya. Coba deh lakukan. Nanti orang akan memberikan peneguhan bahwa thank you ya, kamu sudah berarti buat saya, sudah membantu saya. Itu yang membantu kita meneguhkan bahwa oh, saya dicintai ya, oh saya berharga ya. Jadi yang namanya berharga dan cintai itu bukan cuma permainan pikiran. Saya berharga, saya dicintai. Tetapi bisa ada bukti ketika kita bertindak sesuai dengan apa yang kita percaya. Saya berharga karena saya berpotensi, karena saya serupa dengan Allah, karena saya punya tujuan. Hidupi ini semua nih, hidupi. Dan waktu dihidupi, nanti orang akan memberikan feedback, ya nggak sih? Bahwa oh ternyata bener loh waktu Niko melangkah dalam tujuannya, ternyata betul loh tujuannya itu benar-benar tercapai. Orang-orang terberkati, kita bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa. Itu akan semakin meneguhkan rasa berharga kita dalam Tuhan. Wah, Kak, gitu. Selain mentor Kak, gimana caranya kita punya cara pandang yang sama Allah? Selain mentor, Iya. tentunya begini, kita perlu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Nah, biasanya ya, anak muda kan YouTube, Netflix, media, apa kata temen, itu yang masuk ke pikiran kita, masuk lewat telinga kita, terus kita pikirin, kita renungin. Akhirnya cara pandang kita, kacamata kita nih, terbentuk oleh segala informasi yang masuk di telinga kita, di mata kita. Tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan, nah merenungkan itu nggak cuma baca ya, satu ayat, dua ayat, tapi dibaca, diulang-ulang, diucapkan, dihafal gitu ya, keliling-keliling kamar. Banyak di keliling kamar nih, jangan cuma main gitar doang nih kok, sambil jalan-jalan, sambil perkatakan firman Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan itu kita renungkan, lama-lama di kepala kita dia bukan cuma sekedar kita tahu ada ayatnya bunyi begini, tapi dia akan menguasai pikiran kita sehingga akhirnya mempengaruhi cara pandang kita. Sehingga akhirnya kita sebagai anak muda Kristen, meskipun gayanya keren gitu ya dan cool gitu ya, tapi cara pandangnya punya cara pandang ilahi karena hasil dari merenungkan firman Tuhan dengan rajin. Wah. Gitu. Kak, banyak nih teman-teman aku yang sekarang tuh lagi suka ngerasa insecure. Nah, jadi gimana cara aku untuk bisa kasih tahu mereka supaya yuk nggak usah insecure lagi gitu? Itu gimana Kak? Oke, untuk teman-teman yang insecure, yang pertama pastinya mereka perlu teladan dong. Gimana ada anak muda yang nggak insecure? Kalian berdua lah yang Kak Ferry percaya dipakai Tuhan untuk jadi teladan buat anak-anak muda yang insecure tadi. Bahwa nih ada anak-anak muda yang nggak perlu facial yang ribet-ribet ataupun rambut yang diwarna-warnain dengan baju yang seksi, bisa tetap punya rasa aman yang kuat. Yang kedua, mereka perlu Yesus. Harus ada yang memberitakan Yesus pada mereka untuk mengisi kekosongan mereka. Mereka insecure itu karena kosong loh, karena mereka takut gitu ya, nggak ada orang yang menerima dia, padahal ada Yesus yang menerima kita semua apa adanya. Jadi ketika kita bergaul sama teman-teman, carilah kesempatan untuk bisa memberitakan Yesus sama mereka, untuk mendoakan mereka sehingga mereka juga sadar bahwa mereka berharga di matanya Tuhan. Itu paling penting tuh Elsa. Thank you Kak. Kak Fer, itu kan tadi tentang insecure Kak. Kalau kitanya kepedean Kak, kita malah nasihatin orang, tapi kita nggak ngelihat selumbar di mata kita sendiri gitu Pak. Ya, kalau kepedean kan jatuhnya lebih sombong ya. Iya. Biasanya gini, yang namanya kesombongan dan keminderan gitu ya, inferiority dan superiority itu biasanya akarnya sama kok. Sama, orang yang kepedean itu biasanya adalah orang yang sebenarnya nggak percaya diri secara keseluruhan, terus dia menutupi dirinya dengan kepedean tadi. Jadi apapun masalahnya, kelihatan minder ataupun kepedean, ada kekosongan di hati seseorang. Kenapa dia kepedean sampai ngerendahin orang dan sosok menggurui? Karena dia kosong. Jadi perlu ada orang yang membimbing, membawa dia untuk bisa mengalami kasih Yesus, karena gimana pun juga cuman kasih Yesus yang bisa mengisi kekosongan di hati seseorang kan. Banyak deh teman-teman kalian yang menurut Kak Ferry perlu banget mengalami pemulihan gambar diri, bisa melihat dirinya seperti Tuhan melihat dia, sadar bahwa mereka tuh berharga terlepas mungkin
bakat mereka mungkin hari ini mungkin ada yang nggak seberapa, mungkin ada orang tua yang broken home, mereka punya kegagalan masa lalu, mereka nggak menarik secara penampilan atau secara fisik. Aku nggak seganteng artis ini, aku nggak seganteng dan sekeren idolaku yang ini. Dan akhirnya ada banyak anak muda loh yang hidup dalam fantasy, tau gak fantasy? Yeah. Tutup mata, dia membayangkan dirinya tuh perfect, sempurna, digila-gilai, disukai. Di mana? Di imajinasi mereka, di fantasy mereka. Begitu buka mata, ya lihat kaca, muka gue begini gitu ya, penampilan gue begini. Dan dia jadikan imajinasi dan fantasi itu kayak candu. Akarnya apa? Gak bisa nerima diri sendiri apa adanya kan, seperti Tuhan menerima dia kan. Bahagia nggak? Enggak, makanya ada banyak anak muda yang kadang-kadang depresi karena hal begini, ada yang mau bunuh diri karena hal begini, ada yang pelarinya macam-macam karena gak bisa terima diri sendiri sama seperti Yesus terima mereka. Ini harus jadi kabar baik loh buat teman-teman kalian, anak-anak muda itu. Iya. Iya sih Kak, benar. Tapi misalnya nih Kak, ada temen aku yang nasihatin aku untuk aku jadi lebih baik. Tapi ternyata aku udah terlanjur nilai mereka tuh, cara pandang mereka nggak sama kayak Tuhan, jadi aku nggak mau dengerin mereka. Tapi sebenarnya bisa aja maksud mereka tuh bener gitu untuk aku lebih baik. Itu gimana ya Kak, supaya aku tahu apa yang aku bisa dengerin mereka, aku bisa tahu kalau oh ternyata bener juga sih masukannya gitu. Ya, basically setiap masukan dari teman-teman kita, pertama kita perlu dengar. Iya nggak sih? Karena kita percaya sebenarnya teman-teman kita gimana pun juga adalah orang yang sayang dan peduli sama kita. Cuma setelah didengar, kita perlu memfilter, ya kan? Ibarat kayak makan, kita makan ikan. Kan kita bilang thank you ya buat ikannya atau ayamnya gitu ya. Kan kita makan dagingnya, nggak makan tulangnya. Jadi kalau dikasih makanan, kita akan bersyukur menerimanya, tapi bukan berarti semua dimakan dong. Tulang sama tulang-tulangnya kita nggak akan makan. Sama dengan nasihat dan masukan. Kita akan dengarkan, kita terima, tetapi kita pilih mana yang bakal kita hidupi. Nah, kita lihat aja apakah nasihat-nasihat tersebut mengarahkan pada hal yang baik. Kalau misalkan dia bilang menasihati Elsa supaya penampilannya lebih rapi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memaksa tadi ada pakaian yang terbuka, harus rambutnya harus diwarnain ini itu, rasanya nggak perlu ya, mungkin dikuncil aja juga udah rapi gitu ya. Pakaiannya nggak perlu sampai yang terbuka, asal mungkin warnanya nggak nabrak-nabrak ya gitu ya, dari atas sampai bawah nabrak, itu udah oke gitu, nggak merusak mata begitu ya. Walaupun kalaupun ternyata Elsa pakai baju nabrak-nabrak pun Tuhan tetap sayang sih, ya nggak sih, Allah tetap menerima apa adanya sih gitu. Cuman teman-teman pusing aja mungkin lihatnya. Tapi nasihat-nasihat yang baik perlu kita dengarkan dan bukan berarti kalau misalnya kita percaya aku tetap berharga di mata Tuhan, ya Tuhan terima aku padanya, terus kita akhirnya sembarangan sama hidup kita. Tadi kan nggak mandi, nggak gosok gigi, nggak pakai baju compang-camping, kan bukan berarti begitu ya. Apalagi kita pakaian yang rapi, nggak harus mahal, nggak harus paling baru. Dan kita sadar bahwa hidup kita tuh berada di mata Tuhan. Intinya adalah jangan sampai hidup yang apa yang jadi tuntutan orang lain atau masalah orang lain itu malah memberatkan kita. Gitu. Malah bikin kita pusing dan stres dan tertekan. Tapi Kak, kalau ada temen aku yang emang udah menghidupi kebohongan itu di kepala mereka, jadi susah dinasehatin Kak. Kita mau masuk aja udah susah Kak gitu. Nah, kita harus ngapain Kak? Ya, biasanya ada nih orang-orang malah begini ya, yang sudah berprinsip gitu ya, berpegang teguh, dinasehatin susah, nggak apa-apa gitu ya. Karena gini, kalau hari ini dia susah dinasehatin, belum tentu nantinya dia nggak bisa dinasehatin loh. Kadang-kadang memberikan masukan sama seseorang tuh perlu waktu. Kalau hari ini dia nggak dengerin karena dia sedang berpegang pada prinsipnya. Tapi siapa tahu satu kali ada sebuah kejadian yang membuat dia akhirnya goyah dengan prinsip yang dia pegang. Makanya jadilah teman yang baik, tetap ada buat dia, terima dia apa adanya, dan jadilah teladan. Biar dia bisa lihat kehidupan Niko tuh seperti apa, dan kita percaya kalau Niko tuh hidup jadi teladan, jadi berkat, punya kehidupan doa, dipimpin Roh Kudus setiap hari. Pasti Roh Kudus bisa bekerja dan menjamah teman-teman itu. Sehingga satu kali akan ada satu waktu gitu ya, ada satu momentum di mana temenmu mungkin satu kali mulai cerita, curhat, masuk pada waktu itu. Karena kalau sekarang belum didengarkan, bukan berarti nanti nggak didengar sama sekali loh. Itu. Wah, Kak, rada melo dikit Kak. Aduh, sedih nih kayaknya. Kalau misalkan orang terdekat kita atau orang tua kita yang secara tidak langsung ngerusak citra diri kita, gambar diri kita gitu kan, ngata-ngatain kita nggak berguna, kamu mah nggak pinter, nilai kamu jelek gitu Kak. What do I have to do Kak? Wah, Inggris banget. Tapi ini realita loh. Aku harus bilang Niko, Elsa, ini banyak banget teman-teman yang mengalami seperti ini. Justru orang-orang terdekat itulah yang memberikan kata-kata, pandangan gitu ya,
opini yang buruk tentang hidup seseorang, bahkan orang tua gitu ya. Orang tua yang memaki-maki, bilang bodoh, bilang anak gak berguna dan sebagainya, merusak gambar diri. Nah, tentunya kalau kita mungkin bisa mikir gini loh kali ya, mungkin gimana pun juga maksudnya orang tua mungkin baik ke anak. Maksudnya mungkin ingin mendorong gitu ya, tapi caranya salah gitu ya. Bukan memotivasi dengan positif, malah menjatuhkan, malah melemahkan, malah dipakai iblis kata-katanya untuk membuat anak-anak muda merasa nggak berharga. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah anak-anak muda ini harus mengampuni dulu orang tuanya. Harus mengampuni, memaafkan, supaya jangan sampai ada luka yang bisa menghasilkan roh pemberontakan. Orang itu kalau udah terluka sama otoritas, itu mudah banget yang namanya memberontak. Biasanya orang tua minta apa, kita akan buat lawannya. Jadi kalau orang tua minta, kamu yang rajin, sengaja gua bodoh-bodohin gitu ya. Mama minta, papa minta kamar tidur rapi, sengaja gua berantakin gitu ya. Itu pemberontakan. Biasanya itu karena luka, dia akan nunjukin bahwa kalau gua mau kayak gini gimana. Makanya harus ngampunin dulu. Nah, kalau sudah mulai mengampuni gitu ya, dan mengasihi orang tuanya, tentunya tadi dia harus mengisi hidupnya dengan firman Tuhan untuk membangun tadi cara pandang yang benar tentang dirinya. Bahkan cara pandang yang benar tentang orang tuanya loh. Bahwa tadi mamanya yang mungkin mengatakan hal yang negatif, Tuhan juga sayang sama mama, sama papa yang mungkin juga telah melukai kita, yang mungkin tidak membangun hidup kita dengan sikap dan perbuatannya gitu. Disitulah kita perlu mengisi hidupnya dengan firman Tuhan, dengan firman yang kita renungkan tadi, termasuk dengan komunitas rohani yang sehat. Nah, Niko punya komunitas nggak? Punya, Kak. Nah, Elsa punya komunitas nggak? Nah, harus punya komunitas yang teman-teman kita yang membangun, yang juga cinta firman, yang juga mau memberikan masukan yang sesuai firman Tuhan. Itu penting banget loh, ngejaga hidup kita. Sehingga kita tetap punya keluarga rohani yang juga bisa membangun hidup kita. Jadi, meskipun kata-kata yang nggak baik itu keluar dari orang tua, kita akan tetap berpegang teguh bahwa yang paling penting atau yang lebih penting adalah perkataan Allah tentang kita. Karena itulah kebenarannya. Oh gitu ya Kak. Tapi gimana nih Kak, misalnya kalau orang tua kita nggak pernah berubah, terus mencela kita, bahkan ketika kita sudah menikah, sudah punya anak, masih aja terus dicela, terus mau ngerusak gambar diri kita. Apakah kita harus tetap baik sama orang tua kita atau balikin ke orang tua kita? Ya tentunya kita tetap juga harus bertahan pada kebenaran ya sampai kapanpun Elsa. Jadi kalaupun orang tua kita gitu terus nih sikapnya negatif terus ke kita sampai kita tua gitu ya, tetaplah berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Artinya tetap mengasihi orang tua kita, tetap mengampuni berulang-ulang, dan tunjukkan kepada orang tua kita yang sudah memberikan kata-kata negatif terus tadi ya, pandangannya negatif terus, bahwa kita tidak terpengaruh dan kita bisa berhasil. Dan dari situlah kita jadi punya kesempatan kan satu kali untuk bisa memberitahukan kepada orang tua kita bahwa Ma, Pa, sadar nggak sih bahwa selama ini Papa dan Mama kadang-kadang atau sering melontarkan kata-kata yang negatif yang tidak membangun. Tetapi saya tetap memilih untuk mempercayai apa yang firman Tuhan katakan, bahwa saya berharga karena Tuhan memandang saya dan menciptakan saya sebagai pribadi yang berharga. Nggak perlu langsung dijawab gitu ya, nggak perlu langsung dibantah dan menimbulkan konflik dan perdebatan, tetapi kita bisa menunjukkan melalui sikap hidup kita sampai kalau satu kali ada waktunya gitu ya, ketika nggak panas nih, nggak lagi emosi gitu ya, satu kali bisa cerita sama mereka bagaimana kita bisa berkemenangan dalam masalah gambar diri dan tetap merasa berharga karena Tuhan yang menganggap kita berharga. Dan tapi paling keren sih kalau ketika kalian bisa menunjukkan kepada orang tua bagaimana kalian bisa mematahkan dan mengalahkan setiap kata-kata kata-kata mereka ya. Di Alkitab ada kok contohnya seorang yang namanya Kaleb. Kaleb itu arti namanya anjing loh. Tapi dia hidupnya luar biasa. Dia orang yang masuk tanah perjanjian, yang mengalahkan raksasa, yang merebut Hebron. Dia hidup melampaui identitas yang diberikan orang tuanya kepada dia. Bayangin nggak? Iya benar banget. Yuk, ini waktunya buat Niko dan Elsa terus bertumbuh. Satu kali bisa membuktikan pada orang tua bahwa kalian hidupnya di atas rata-rata karena kalian berharga di mata Tuhan. Dan kata-kata mereka yang mungkin negatif selama ini tidak mempengaruhi kehidupan kalian. Thank you. Udah ngerti kan ya? Sudah mengerti kan? Kak Ferry berdoa supaya kalian jadi berkat buat teman-teman kalian deh pokoknya. So teman-teman semua, hari ini kita udah belajar tentang citra diri atau tentang gambar diri, bagaimana kita berharga di mata Tuhan. Sebenarnya masih ada banyak lagi hal yang kita bisa bahas teman-teman, tapi waktunya kayaknya nggak cukup dan kita bisa belajar lebih banyak lagi melalui
dengan cara teman-teman menghubungi nomor WA yang tertera di layar TV ya. Jadi teman-teman boleh kontak dan kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi tentang topik-topik yang menarik tentunya. So, teman-teman semua, buat yang teman-teman yang punya komunitas gitu ya. Jadi kita mau mengajak teman-teman untuk mengisi form yang ada di link atau di QR code yang ada di layar gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Alkitab Raihlah Hidup nih, seperti ini. Ini keren banget gitu ya, dan mendapatkannya secara gratis gitu ya. Dan teman-teman juga bisa mendownload aplikasi Reach for Life Indonesia secara gratis di iOS ya, dan di Android tentunya, untuk membantu teman-teman belajar firman Tuhan dengan lebih dalam bersama dengan komunitas teman-teman semua. Dan Alkitab ini sudah diperlengkapi dengan modul dan bahan-bahan pembahasan yang bisa membantu teman-teman untuk bisa berdiskusi dengan baik, dan jadi teman-teman bisa menjadi mentor yang baik buat teman-temannya gitu ya. So, kalau kamu kebingungan nanti bisa bisa lihat dari sini, jadi teman-teman bisa memberikan jawaban-jawaban ketika ada teman-teman dalam komunitas yang mungkin melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. So, Alkitab Raihlah Hidup ini kita berharap bisa membantu kalian semua. Karena itu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setiap program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.